Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada di tempat ini bersama dengan saya. Apa kabar semuanya? Amin, baik ya semuanya. Dan juga yang mengikuti melalui Zoom, Pak Yopi, Bu Yani, dan juga yang lainnya selamat pagi. Dan juga mengikuti melalui YouTube, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di sini bersekutu bersama, memuji memuliakan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh menanggalkan segala yang mungkin ada jadi pergumulan kita, dan kita fokus untuk kembali menikmati hadiratnya Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut kehadirannya Tuhan pada pagi hari ini dan mengangkat pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, amin Tuhan, ku rindu menyembah. Kita angkat pujian ini dari awal seperti rusa. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
terus menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus puji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Jemaat saja pujikan pujian ini. Buka hatimu Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus menjamah kita pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Amin Bapa, jamah kami pada pagi hari ini. Penuhilah kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Hati. Dengan kasih kepada hambanya Pendeta Saud Sihombing untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang saat ini memberkati ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini mulai jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pak Saud. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tos satu sama lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita bersyukur ya untuk keajaiban dan karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita, di dalam Jemaat Menara Pengharapan. Saya agak lupa Bapak Ibu, Jemaat Menara Pengharapan ini udah berapa tahun ya, dari zaman dulu kafe klasik ya kalau nggak salah ya, sampai di Muhammad Toha, sampai di Kopo Square. Saya kurang hafal udah berapa tahun Bapak Ibu, tapi saya bersyukur dan saya sangat menikmati kebersamaan dengan Jemaat Menara Pengharapan di tempat ini. Saya tuh sudah menganggap semuanya seperti keluarga sendiri ya Bapak Ibu. Kalau orang Sunda bilang mah enggak dirarasa deui. Udah kayak ke orang tua, ke Pak Yopi kayak ke orang tua sendiri, ke semuanya tuh udah kayak kakak beradik semuanya. Dan kita bersyukur ya Tuhan ada di Menara Pengharapan ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Pas bilang kau sahabatku, kau saudaraku, tatap matanya. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu dari awal. Hari ini kurasa bahagia.
Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang mungkin juga yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom, kalau ada yang memberikan kesaksian, menceritakan pengalaman-pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan, dipersilahkan. Pak Yopi mungkin. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi, selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, Monggo. kita ini kan sudah 23 tahun. Wah, 23 tahun. Jadi kita bersyukur bagaimana Tuhan itu sudah pimpin kita sampai hari ini. Amin. Ya. Dan terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat, boleh dibilang para pelayan yang tetap konsisten. Kalau jemaat itu boleh dibilang kita menghargai dan kita bersyukur bagaimana kesetiaan mereka. Dan kita perlu doakan supaya mereka tetap setia dan kebersamaan kita adalah dulu kita di depan atau ruangannya lebih luas sedikit. Sekarang ya boleh dibilang kita berterima kasih karena sampai hari ini tempat ibadah kita boleh dibilang satu-satunya yang hadir di lokasi yang sama atau di tempat yang sama, hanya beda ruangan saja. Tetapi Tuhan itu begitu. Mungkin itu saja, tolong doakan supaya sungguh-sungguh kita berterima kasih untuk jemaat yang tetap setia untuk hadir. Ya, kalau saya bukan nggak bisa hadir, tetapi Ibu Yani tidak diizinkan untuk nyetir mobil karena sejak dia mengalami kecelakaan sendiri karena jatuh, tapi sekarang sudah, kalau jalannya sudah baik, hanya tetap harus latihan. Kiranya semua berjalan baiklah. Tolong doakan kami saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yopi. Ya, kita akan terus doakan kondisi kesehatan Bapak Yopi dan juga Ibu Yani tentunya, dan terus mendoakan juga keberadaan kita di tempat ini ya. Kalau kita masih diberikan anugerah, kita boleh beribadah di tempat ini, kita terus bersyukur. Ya Bapak Ibu, ada lagi barangkali? Kalau belum ada, saya mengajak Bapak Ibu mengangkat pujian ini. Oh betapa indahnya, dan memang betapa indahnya berjemaat di tempat ini. Kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Kita lihat bagaimana karya Tuhan luar biasa atas jemaat Menara Pengharapan ini. Ya Bapak Ibu, kalau boleh saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita mengangkat pujian ini. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
Bapak Ibu. Ya, masih ada yang mau membagikan cerita-cerita indahnya bersama dengan Tuhan? Belum ada ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti ditunggu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Saya bersyukur ya untuk kebaikan yang terus kita rasakan dalam hari-hari yang kita jalani, dan kita sampai hari ini dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala perkara yang mungkin hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu yang mungkin gak pernah diundang ya Bapak Ibu. Perkara-perkara, masalah-masalah atau pergumulan kita gak pernah ngundang mereka, tapi mereka yang inisiatif hadir. Tapi percaya semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk kita semakin mengandalkan Dia, semakin dewasa lagi, semakin kuat lagi dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan amin Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh. Amin Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Jemaat saja pujikan pujian ini. Amin. Biarlah menjadi doa kita bahwa Dia yang akan terus memampukan kita menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjadi penolong dan sahabat dalam kehidupan kami. Segala perkara, amin Tuhan, dapat ku tangguh
ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Alex, saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah pemeliharaan penyertaan-Mu bagi kami. Pribadi lepas pribadi sehingga bisa beribadah online maupun onsite. Tuhan, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kidung pujian yang kami naikkan. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, yang memuliakan-Mu semata-mata dan meninggikan Engkau, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, berikan hikmat dan otoritas kuasa-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang diuraikan. Dan semua saudara seiman hamba-Mu yang hadir beribadah saat ini, yang mendengarkan khotbah ini, betul-betul dicelikkan hati dan pikirannya untuk dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini, beribadah bersama-sama, bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ya, yang bisa menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya teks ini saya sudah pernah khotbahkan ya, tetapi di bagian ini saya belum menekankannya, sehingga saya akan berbicara lagi di bagian tertentu dari Mazmur 34 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ya. Mazmur ya, Bapak Ibu bisa lihat baik-baik depan ya. Mazmur 34 ya. Itu terjemahannya terjemahan apa? Terjemahan baru ya. Mazmur 34 ayat yang ke-17 18 dan sampai ayat yang ke-19. Oke ya, Bapak Ibu kita baca sama-sama 3, 2, 1. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menyelamatkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Next, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah tentu kita ketika membaca ini ya, ada kalimat atau ada kata di bagian ayat yang ke-19, di bagian terakhirnya ya, sebelum kita lihat baik-baik berkaitan dengan remuk jiwa, yang patah hati, Ia menyelamatkan, ada kata dekat. Tetapi juga kita juga harus tahu bahwa di ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu, ada kata orang benar ya, dan ada beberapa kata penting lainnya. Nah menariknya kalau kita ngomong tentang orang benar, pada umumnya di dalam Alkitab orang lebih memahaminya tentang orang yang dibenarkan ya, atau mengalami pembenaran karena karya Kristus berkaitan dengan penebusan dosa ya, penyucian dan pengorbanan Kristus lah di atas kayu salib. Tapi ada berkata orang benar ini adalah orang yang betul-betul hidup taat kepada Allah. Makanya di dalam bahasa Ibrani ada kata cadi dan cadik ya. Kalau cadik itu sebenarnya berkaitan kebenaran dan keadilan.
Tapi ditunjukkan pada kata tzadik ini menunjukkan bahwa orang yang hidup saleh, yang menunjukkan sikap keadilan. Nah, kalau orang yang hidup saleh artinya orang yang betul-betul memiliki ketaatan, kepatuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu menarik sekali sehingga kita lihat baik-baik ketika Daud berkata bagaimana ia mengalami perlindungan Tuhan, ia menyinggung kata orang benar. Nah, menariknya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tema yang bagi saya itu adalah cukup menarik. Mengapa saya katakan itu cukup menarik? Karena judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan yang peduli dalam penderitaan orang benar. Sekali lagi, Tuhan yang peduli dalam penderitaan orang benar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu tidak asing dengan teks ini, karena sebenarnya kalau kita melihat baik-baik teks ini berkaitan dengan Daud, berdasarkan peristiwa dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10 dan 15, ketika ia berpura-pura gila di hadapan Abimelek atau Akis, yang dituliskan. Jadi ini dengan kata lain, Daud menuliskan hal ini karena berkaitan dengan pengalaman dan perenungan pribadinya terkait keadaan yang dialami. Baik juga ia mengalami pengejaran dari Saul, tapi juga ia berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dan itu tidak mudah. Itu bentuk satu tantangan, tapi juga ketika ini dituliskan bagi saya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini bersifat puisi yang mengajarkan kebaikan Tuhan bagi orang yang benar yang mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat baik-baik ketika kita membaca teks ini, kita akan memahami bahwa melalui teks ini orang percaya dididik untuk berseru kepada Tuhan dalam penderitaan dan mengandalkan kasih setia Tuhan kepada mereka. Sehingga di dalam bahasa Indonesia ditulis dalam situ dalam perlindungan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya ini sangat menarik sekali karena ini berkaitan dengan hal yang tidak mudah yang dihadapi oleh Daud. Karena apa? Dia mengalami tekanan secara fisik, tekanan juga secara batin. Tetapi di tengah tekanan yang ia alami, bahkan sampai ia berpura-pura gila, tetapi di sini dia mengajarkan kepada kita bagaimana di situ ada seruan dan ada penyelamatan, ada penghiburan dan ada pembebasan dari Allah di tengah apa yang dialami. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat lebih detail terkait teks ini agar kita melihatnya dan memaknainya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, coba mari kita perhatikan karena saya sudah pernah khotbah teks ini sebenarnya. Bapak Ibu mungkin tidak mengingatnya, tapi rasanya saya sudah pernah khotbah ini di Mazmur 34 dan kemudian saya kaitkan dengan kisah dia berpura-pura menjadi orang gila itu. Saya sudah pernah khotbahkan itu karena di catatan saya ada Bapak Ibu. Nah, namun kali ini kita melihat baik-baik Tuhan yang peduli dalam penderitaan orang benar. Nah, kalau kita ngomong tentang penderitaan sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya kalau kita ditanya siapa manusia yang ingin menderita, tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang berkata saya mau menderita. Tidak ada manusia yang berkata saya mau mengalami kesusahan, tidak ada. Saya mau mengalami tantangan dan persoalan, tidak ada itu. Tetapi kenyataannya di dalam menjalani hidup ada kalanya ada penderitaan. Bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa pergumulan hidup, faktor ekonomi, bisa berupa usaha, bisa berupa kehidupan anak-anak kita, bisa berupa masa depan, bisa berupa pekerjaan dan pelayanan. Pokoknya ada sesuatu yang berkaitan dengan tantangan di luar diri kita yang kita hadapi. Dan itu tidak mudah. Dan tantangan atau persoalan itu pun Daud alami ketika apa? Dia berhadapan dan tertangkap. Dan kita lihat baik-baik kalau kita baca di dalam kisah yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan Samuel, dia harus berpura-pura gila.
Itu tidak mudah. Padahal dia itu sangat terkenal bagaimana perbandingan antara dia dan Saul. Ya. Tetapi tantangan itu tidak mudah dan membuat dia menghadapinya sampai pura-pura gila. Ada yang pernah pura-pura gila di sini? Ya, ya kalau saya belum pernah pura-pura gila, tapi saya dianggap orang gila ya. Ya, enggak pura-pura gila, tapi dianggap orang gila sebelum saya bertobat kan suka minum mabuk tuh. Ya, kerjaan saya suka tidur di atas kuburan. Ya, sampai mereka berpikir itu orang waras tapi gila itu, orang gila itu ya. Ya, ya, ya. Sampai saya waktu tidur di atas kuburan mereka berkata, kamu nggak takut tidur malam-malam? Lah namanya orang mabuk dia berpikir tempat yang paling aman adalah kuburan. Lalu kamu nggak takut bisa ditarik atau digodain setan? Mas saya bilang belum bertobat ya, sesama gelap nggak mungkin saling mengganggu. Ya. Tapi itulah kehidupan di mana tidak menunjukkan bahwa saya orang benar atau kata tsadik atau orang yang hidup saleh, orang yang hidup taat di hadapan Allah. Dan hari ini kita akan melihat baik-baik ya, bahwa orang yang hidup taat kepada Allah, orang yang hidup benar di hadapan Allah, orang melakukan kehendak Allah, orang tersebut belum tentu luput dari penderitaan. Baca aja kitab Ayub itu. Ya. Dia orang benar tapi dia diizinkan untuk dicobai, diuji imannya sampai segala sesuatu. Bahkan istrinya sendiri menjadi perongrong, bukan penolong. Ya. Tetapi dia dengan tegas berkata, masa kita mau terima yang baik yang buruk? Enggak. Ya, itu hebat sekali. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita adalah, apakah bukti bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan yang peduli dalam penderitaan orang benar ditinjau dari Mazmur 34 ayat 17 sampai ayat 19. Mari kita lihat baik-baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ya, dikatakan dengan sangat jelas sekali ya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelamatkan ingatan kepada mereka ya. Lalu dikatakan dari muka bumi. Lalu di ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Ada sesuatu hal yang mereka alami, ya. Karena apa? Karena di ayat 16, coba kita baca sama-sama. Ayat 16. Ayat 16. 3, ayat 16, ayat 16. Ya, 3, 2, 1. Mata Tuhan matanya tertuju katanya. Lalu telinganya apa? Apa? Mendengar apa? Ya, telinganya apa? Kepada teriakan mereka yang minta tolong. Bayangkan itu. Jadi kalau kita ngomong judul khotbah Tuhan peduli dengan penderitaan orang benar, Tuhan tidak diam ketika manusia atau umatnya, orang yang percaya mengalami penderitaan atau tantangan. Sehingga jangan pernah engkau berkata, kok Tuhan saya sudah berbuat ini, saya sudah melakukan ini, kok saya menderita sih? Karena ada yang berkata seperti itu juga. Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah melakukan kehendak-Mu, Tuhan saya sudah melakukan firman-Mu, Tuhan saya selalu berbuat baik kepada orang lain, kok saya disolimi? Kok saya diperlakukan tidak baik? Kok saya diperlakukan tidak adil? Kok saya dirugikan? Seringkali kita bertanya kepada Tuhan terkait keadaan yang kita alami. Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan, sudah tidak ada lagi penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini. Padahal yang menjalani hidup adalah kita, bukan Tuhan. Kita manusia yang tidak luput dari semua itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi saya itu sangat menarik sekali. Karena di ayat yang ke-18 ya, ada kata mereka berseru dan Tuhan mendengar. Perhatikan baik-baik ya. Lalu juga di ayat 16 dikatakan mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Lalu diperkuat lagi di ayat 18.
ketika ada menantang orang-orang benar dan mau melenyapkan ya, atau berlaku jahat, dikatakan di situ di ayat 18, apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar Bapak Ibu, di ayat 18 dalam bahasa Indonesia, melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kata yang dipakai itu melepaskan mereka dari segala kesesatan. Jadi bagi saya sangat menarik sekali. Ada seruan, ya, ada penghiburan dan pembebasan atau penyelamatan dari Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu ketika melihat hal tersebut, bagi saya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena sangat menarik ya. Kata sama di situ. Ya. Ia telah mendengar, menunjukkan respon aktif Allah. Ia akan menolong umatnya, menunjukkan bahwa Allah yang setia tidak pernah membiarkan umatnya sendiri dalam menanggung persoalan atau penderitaan hidup ini. Kita belak-belakan sekarang. Kita punya orang tua, betul ya, Natalia ya, Tio, ini gadis yang sudah semakin gede ini ya, anaknya Pak Milo ini ya, Boru. Ya. Coba kalian pikir, ketika kalian lagi kesal atau kalian mengalami sesuatu yang tidak baik, apakah orang tua kalian selalu hadir bersama kalian dan memberikan ketenangan kepada kalian? Tenang. Pulang paling kalian cerita bukan? Pulang paling kalian ngobrol bukan? Atau kalian sampaikan apa yang kalian alami, betul? Tapi Tuhan sedikit pun tidak pernah membiarkan kalian untuk mengalami hal itu sendirian. Ketika Daud mengalami sesuatu penderitaan, Daud mengalami satu persoalan, Daud mengalami satu tantangan, Tuhan hadir untuk menolong dia. Dan kita tahu nanti bagaimana ia mengganti Saul. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya ini sangat menarik sekali. Mengapa kata bagi saya sangat menarik sekali? Karena ada kata melepaskan, itu adalah kata kerja aktif menunjukkan tindakan pembebasan penuh kuasa yang diperagakan oleh Allah kepada Daud. Tidak usah saya ngomong bahasa Ibraninya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu di ayat 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, apa yang membuat hidupmu sesak? Apa membuat hidupmu seperti begitu penuh penderitaan? Apa membuat hidupmu seolah-olah sudah berakhir di dunia ini? Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apakah faktor ekonomi bisa menghilangkan kasih Tuhan bagi hidupmu? Seolah-olah kamu paling menderita di dunia ini? Apakah karena masa lalumu menjadi cambuk dan hakim sehingga kamu tidak bisa melihat bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan dan masa depan yang sungguh ada? Apa karena usahamu mulai sepi sehingga kamu tidak bisa melihat bahwa di tengah persoalan itu ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu? Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Yang membuat engkau tidak mengalami pertolongan Tuhan dan menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu. Di dalam kitab Yesaya menuliskan, ialah segala dosa dan kejahatanmu. Tapi kalau engkau hidup taat, berlaku benar di hadapan Allah, setia dan beribadah kepada Allah, ketika engkau berseru di tengah penderitaan, dia tidak mungkin membiarkan engkau menanggungnya sendiri. Karena ia akan cakap datang menolong engkau dan melepaskan engkau. Amin Bapak Ibu. Kesesakan, tantangan pasti banyak. Dan kesesakan itu membuat kita tidak leluasa
di dalam menjalani hidup. Tapi percayalah, tangan Tuhan dan anugerah Tuhan cukup untuk berperkara dalam hidupmu ketika engkau berseru kepadanya. Ayo, andalkan dia. Andalkan dia. Kenapa? Karena bukti bahwa Tuhan peduli dalam penderitaan orang benar ketika ditinjau dari Mazmur 37 ayat yang ke-17 sampai 19 atau 16 sampai 19. Kita lihat baik-baik. Orang-orang benar itu berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan apa Bapak Ibu? Mendengar. Coba kita baca Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Adakah yang mau membukanya? Atau apakah Yeremia? Coba lihat baik-baik, kita lihat. Coba kita lari keluar ke teks yang lain coba. Yeremia 33 ayat 3. Bisa ditampilkan? Oh, dia hilang dia. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bayangkan, di tengah ketidakmampuan kita saja, ketika kita berseru, dia akan berperkara. Apalagi ketika kita meminta pertolongannya. Bapak dan mama kita pasti akan menolong kita ketika kita berseru. Tapi percayalah, dia Allah yang lebih peduli. Allah tidak tuli terhadap jeritan anak-anaknya. Dia Allah yang peduli. Dan dia Allah yang tidak tuli terhadap jeritan anak-anaknya. Berseru. Itu katanya. Berseru. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 juga sama. Berseru maka Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar tapi melepaskan. Bukan hanya mendengar tapi menolong. Bukan hanya mendengar tapi menunjukkan kasih setia dan pemeliharaannya bagi saudara dan saya. Seperti yang ia nyatakan dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu kita orang tua semuanya memiliki anak yang sudah menikah. Dan bayi atau anak masih kecil seringkali dia tidak berdaya. Dia tidak mampu makan sendiri. Dia tidak mampu minum sendiri. Dia tidak mampu berjalan sendiri. Dengan kata lain dia hanya hidup bergantung kepada mamanya untuk memberi ASI. Atau juga kepada orang tua atau papanya yang akan mengangkat dia. Ketika kita menjadi orang tua, ada kalanya kita lelah, kita capek. Kita tertidur. Tapi kita akan bangun dan sigap ketika kita mendengarkan teriakan atau tangisan bayi tersebut. Kita akan langsung mencari bayi tersebut. Kita akan langsung menggendong dia dan memberikan rasa aman. Memberikan rasa ketenangan. Bapak Ibu ingat itu? Pak Saud ingat ya bagaimana membesarkan Natalia dan Samuel. Saya ingat bagaimana membesarkan Tio dan Stanley. Pak Milo ingat ya bagaimana membesarkan kedua anak. Mama Chandra, kalau Natalia belum. Ya. Pak Hendra ingat, kalau Bang Samuel belum, nanti ya segera menyusul. Ya, sama sila. Ya. Dengan kata lain, ketika anak atau bayi itu menangis, berseru melalui tangisan dalam ketidakberdayaan, tidak mungkin kita orang tua berkata begini, hei nak, anak yang kurang ajar, rasain lu sendiri. Dulu gua juga menderita gitu. Cari aja makan sendiri. Enggak mungkin kita berkata begitu. Betapa kejamnya kita. Jauh daripada itu, orang tua saja memiliki kepedulian terhadap anaknya, darah dagingnya. Apalagi Bapa kita yang di sorga, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menunjukkan kasih dan pertolongannya kepada kita. Sekali-kali ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekali-sekali ia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami dikatakan pencobaan biasa. Yang tidak
melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Alkitab mencatat, Ia setia dan adil. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Bahkan di dalam kitab Mazmur ini dikatakan bukan menanggungnya lagi, melepaskan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kenapa tadi saya kasih contoh berkaitan dengan kata bayi? Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu betul-betul berseru itu, ya. Itu ada satu arti lagi selain berseru, menangis. Jadi kata berseru-seru ini dalam bahasa Ibrani memiliki dua makna. Selain kata berseru, kata yang dipakai itu menangis. Makanya tadi saya kasih contoh bayi. Kalau kita menangis, ada kalanya orang tertawa bukan? Kamu ngapain nangis? Tapi kalau kita datang di hadapan Tuhan menangis, Dia lebih mengerti, Dia lebih peduli. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika menghadapi masalah, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa putus asa. Jangan pernah merasa bahwa hidup saya penuh penderitaan. Tapi percayalah, kabar baik hari ini, kabar sukacita hari ini, bahwa mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Bahkan ketika mereka berseru, Tuhan mendengar dan akan melepaskan. Ayo Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yo, ketika engkau di dalam penderitaan, penuh tekanan, orang mungkin tidak mengerti engkau hanya bisa menangis, menahan perasaan, menahan penderitaan. Tapi percayalah, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Dia peduli, Dia peduli, Dia peduli. Amin. Halo, amin. Wah, kayak orang belum makan ini. Amin. Oh, haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Apakah bukti bahwa Tuhan peduli dalam penderitaan orang benar ditinjau di Mazmur 34 ayat 17 sampai ayat 19 atau 16 sampai 19. Orang benar itu berseru dan Tuhan mendengar. Orang benar itu minta tolong dan Tuhan mendengar. Orang benar itu berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan. Amin. Ayo datang kepada Dia, cari Dia. Izinkan Dia berperkara dalam hidup. Manusia bisa berjanji, manusia bisa menolong semampunya, tapi Dia Allah yang melepaskan dan menuntaskan semuanya itu. Izinkan Dia berperkara dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam masa depanmu, dalam pelayananmu, dalam segala aktivitas hidupmu. Nah, itu yang pertama. Tuhan mendengar seruan orang benar. Itu poin pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat baik-baik adalah Tuhan dekat dan menghibur hati yang remuk. Itu hal yang kedua. Mengapa saya katakan itu hal yang kedua, Bapak Ibu? Coba mari kita lihat baik-baik, kita baca baik-baik ya. Di ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati, remuk jiwa. Di tengah kondisi itu ada kalanya orang tidak mengerti apa yang kita alami. Orang hanya bisa berkata tetap kuat ya. Orang yang berkata bisa berkata Tuhan pasti menolongmu ya. Tapi yang menjalani hidup di tengah persoalan dan tantangan serta penderitaan itu adalah kita yang alami. Seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi di tengah pengalaman yang begitu
menggentarkan jiwanya, ia menuliskan Mazmur ini. Kenapa kita tahu bahwa ia menuliskan Mazmur ini? Di pasal 34 dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Itu kan pasal 34 ayat 1. Keterangan itu sudah memberikan penjelasan. Sampai harus pura-pura gila Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi saya ini sangat menarik sekali. Mengapa? Ya. Karena ada kata yang cukup menggelitik, yang cukup menarik untuk kita lihat baik-baik. Dikatakan orang yang patah hati. Dikatakan orang yang patah hati. Patah hati itu sebenarnya partisip aktif, ya, nifal, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang hancur hatinya, yang hancur hatinya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya tidak sebutkan orangnya, tapi saya dengan Mei diizinkan Tuhan untuk bercakap dengan seseorang yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Ya, remuk jiwa itu tertindas secara batin. Ya, dalam bahasa Ibrani ya, terjemahan sederhananya itu ya, dakei, ya, ruak. Ya, itu betul-betul remuk jiwa yang tertindas secara batin. Nah ini saya kasih contoh nih orangnya. Kami berjumpa dengan satu orang dan perlakuan keluarganya kepada dia sampai dia berkata, saya tidak tahu, Mei dengar enggak perkataan dia? Saya diperlakukan seperti anjing. Diperlakukan seperti anjing. Saya sudah berkata, saya enggak sakit itu. Maksudnya dia enggak sakit COVID. Tapi makanannya digantung, keluarganya enggak ada yang datang. Bahkan di tengah kondisi itu istrinya meninggal. Dan dia menanggung semua itu, ngurus sendiri. Ya. Keluarga enggak ada yang hadir. Para keluarganya ada di Bandung Bapak Ibu. Lalu dia ngomong, dalam adat kita tuh keluarga itu ikatannya kuat. Saya enggak sebutin sukunya. Saya enggak sebutin sukunya supaya tidak menyinggung suku apapun. Adat kita itu keluarganya kuat. Kebersamaan baik dalam pernikahan, kematian semuanya selalu tolong menolong. Tapi kenyataannya saya sendiri menanggungnya. Dia begitu kecewa dengan Tuhan. Dia begitu kecewa dengan saudara-saudaranya. Dia begitu kecewa dengan keluarganya. Dan dia berkata, ya sudahlah, kalian ngomong apapun itu bohong belaka. Gak ada gunanya. Karena apa? Dia betul-betul merasa tertindas, ditinggalkan, remuk jiwanya. Betul-betul mengalami hati yang hancur. Merasa betul-betul tidak dipedulikan sebagai saudara. Tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya berkata begini, orang sering kan ngomong di konseling tuh, suka konseling tuh, tenang, kita turut sepenanggungan. Ngomong gampang Bapak Ibu, saya turut berempati, gampang ngomong. Tapi ketika orang mengalami kesulitan, kita nggak ada bersama dia, dan itu tidak mudah. Kita ngomong ke anak kita itu gampang. Tenang, Tuhan pasti tolong. Tenang, Tuhan pasti berkati kamu. Gampang kita ngomong. Tapi coba selami perasaan anak kita. Tidak mudah. Dia ada kalanya nggak ngomong sama kita karena dia nggak mau ngerepotin kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika saya membaca teks ini, saya sangat terdiam. Kenapa? Karena ada yang menggambarkan betul-betul satu penderitaan yang dialami
oleh orang benar itu. Tapi saya sangat kagum di tengah pernyataan itu. Ada hati yang hancur, ada jiwa yang remuk, tapi ada kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan orang benar itu. Dari mana Bapak Ibu bisa tahu? Coba baca baik-baik ayat 19. 34, Tuhan itu dekat. Tuhan itu apa Bapak Ibu? Coba baca Bapak Ibu baik-baik. Tuhan itu apa Bapak Ibu? Ada kalanya ketika engkau dalam lembah kekelaman, ketika engkau dalam lembah penderitaan, ketika engkau dalam lembah tantangan, orang tidak mengerti engkau, bahkan orang hanya bisa berkata-kata, tapi tidak pernah turun tangan untuk menolong engkau. Tapi percayalah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan ketika orang itu berseru kepada dia, dia akan berinisiatif menyatakan tindakan aktif dengan kuasanya untuk menolong orang tersebut. Nah, bisa dilihat sekarang mengapa saya beri judul Tuhan peduli dalam penderitaan orang benar. Tuhan mendengar seru orang benar dan akan menolong mereka. Akan memberikan penyelamatan, kelepasan kepada mereka. Tetapi ketika orang yang betul-betul di tengah kondisi yang begitu berat, Tuhan dekat dan menghibur hati yang remuk. Itu yang saya katakan di poin yang kedua. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hal yang paling penting adalah di dalam keheningan, di dalam penderitaan, di dalam keadaan yang kita alami, saya mau katakan Tuhan hadir lebih dekat daripada yang kita kira. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada hal-hal yang mungkin tidak mudah yang kita alami. Bapak Ibu ingat kisah di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-12. Ya. Ketika mereka mengalami kemenangan peperangan atas bangsa Filistin, di situ batu dibuat dan dikatakan di situ Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, itu peristiwanya. Tapi orang hanya baca di situ. Tapi orang tidak tahu bagaimana bangsa Israel, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas dan bangsa Israel sudah hidup lagi tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak menghargai persembahan kepada Tuhan. Bahkan mereka juga sudah tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka kalah perang, tabut Allah diambil, dan kemudian di pasal 7 nanti kita akan baca baik-baik bahwa mereka mengeluh ketika mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka mengalami kesulitan. Karena apa? Mereka sendiri meninggalkan Allah, menyembah Baal dan Asitoret atau dewi kesuburan. Tapi Samuel berbicara kepada mereka bahwa ketika mereka bangsa ini betul-betul bertobat dan kembali kepada Allah, hatinya hanya tertuju kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka berseru. Dan bahkan mereka berkata kepada Samuel, karena bangsa Filistin datang menyerang mereka, untuk memberikan persembahan korban dan berdoa kepada mereka agar Allah menyelamatkan mereka. Ketika mereka kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengguntur di dalam 1 Samuel itu. Di pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Nanti kalau baca di rumah masing-masing. Dan mereka mengalami pembebasan dari Tuhan. Mereka mengalami pertolongan dari Tuhan. Mereka mengalami yang namanya Tuhan betul-betul menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi pada Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati
dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu bisa punya Tuhan begitu hebat. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri tidak pernah datang meminta penyelamatan dari Dia, sayang. Sayang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sangat kagum ya. Karena apa? Ia menunjukkan kesetiaan dan tindakan yang berkelanjutan untuk menyatakan kasih dan penyelamatannya, untuk menyatakan satu bentuk melepaskan orang benar dari apa yang ia alami. Bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu, itu Alkitab ada kata menyelamatkan. Ia menyelamatkan di pasal 34 ayat 19. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ketika engkau mengalami hati yang hancur, bahkan yang remuk jiwanya, orang lain tidak mengerti engkau, orang lain hanya bisa ngomongin tentang engkau, orang lain hanya bisa mempersalahkan engkau, bahkan orang lain hanya bisa ngeledekin engkau. Tuhan tidak berlaku seperti itu. Bahkan ketika engkau datang berseru kepada Dia, engkau datang betul dekat dengan Dia, Ia akan memberikan penghiburan dan Ia akan memberikan penyelamatan. Ia akan menolong engkau. Itulah yang dituliskan oleh Daud untuk kita pelajari. Amin. Jadi hal yang pertama, ketika kita berbicara apa bukti bahwa Tuhan peduli dalam penderitaan orang benar, ditinjau dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 19. Tuhan mendengar seruan orang benar. Ia menolong, Ia melepaskan. Tuhan dekat dan menghibur orang yang remuk. Ada kata hati, ada jiwa di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percayalah bahwa di tengah penderitaan yang kau alami, di tengah tantangan yang kau alami, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan cukup bagimu. Dan hal yang terakhir, Tuhan membebaskan orang benar dari semua kesusahannya. Perhatikan baik-baik, kita baca. Tentu, kita baca dulu sebelum saya beralih, coba Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Kalau Yesaya lagi nanti seperti tidak ada teks yang lain. Mazmur 147 ayat 3 sebelum kita beralih. Coba kita lihat baik-baik. 1, 2, 3. Ia tuh, ketika kita dekat, kita datang kepada Tuhan, Ia dekat dengan kita untuk memulihkan hidup kita. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Supaya apa? Jiwanya tidak remuk. Ayo. Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Ayo. Datang kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan membebaskan orang benar dari semua kesusahannya. Perhatikan baik-baik, coba kita baca baik-baik poin yang paling penting ya. Dikatakan di ayat yang bagian terakhirnya. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lalu ayat yang ke-20, kemalangan Bapak Ibu, kemalangan orang benar banyak. Ya, nah, betul ya, kemalangan orang benar banyak. Ada banyak penderitaan. Ya. Kata penderita orang benar banyak itu menunjukkan bahwa menggambarkan ya intensitas penderitaan. Ya, karena ada plural feminim dalam bahasa Ibraninya. Ya, menunjukkan bahwa ada banyak penderitaan. Di tengah banyak penderitaan itu, di tengah banyak tantangan itu, menariknya Bapak Ibu. Ya, menariknya di ayat yang ke-20, ya, tadi kita nggak baca sampai ayat 20. Ya, ternyata saya baca di teks yang lain sampai ayat 19, ternyata bahasa Indonesianya sampai ayat 20. Dikatakan situ,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada kata melepaskan dia dari semuanya itu. Wow, sangat menarik Bapak Ibu. Sangat menarik. Kemalangan orang benar itu banyak, atau penderitaan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Poin ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan yang dekat, Tuhan yang menyertai umatnya akan melepaskan mereka, akan menolong mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu nanti kalau saya banyak panjang lebar ini sangat panjang, tapi saya mau katakan secara sederhana bahwa ada hal yang menarik sekali yang sebelum saya tutup, kata melepaskan. Bapak Ibu ingat enggak? Di dalam perjanjian baru ada kata upah dosa ialah maut. Betul? Tapi yang melepaskan, membebaskan dan membenarkan kita adalah Kristus, bukan? Nah di dalam perjanjian baru tadi saya ngomong ada kata tzadik, berkaitan dengan kebenaran atau keadilan. Kristus yang benar, dia harus menanggung dosa umat manusia untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa yang namanya maut, untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Nyawanya saya saja dia berikan untuk memberikan kebebasan kepada kita, untuk memberikan pembenaran kepada kita, untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Apalagi yang kita harus ragukan ketika kita mengalami penderitaan dalam menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa ketika Ia berperkara dalam hidup kita, betul-betul Dia melepaskan kita dari semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan membebaskan orang benar dari semua kesusahan. Ya mungkin kalimat ini agak sedikit ambigu. Kan orang hidup pasti masih tetap ada kesusahan. Betul ya? Orang hidup kan tidak lepas daripada penderitaan, betul ya? Tetapi di tengah semuanya itu, Ia datang untuk menolong kita dan tidak pernah membiarkan kita. Itu maksudnya melepaskan atau membebaskan kita. Bentuk kepedulian yang nyata, bukan omong doang. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menghindar. Bapak Ibu ingat kisah bangsa Israel keluar dari Mesir? Ingat ya? Lalu mereka menyeberang laut Teberau, ingat ya? Tapi sebelum proses menyeberang itu, kalau Bapak Ibu baca baik-baik Alkitab, mereka dikepung dari berbagai sisi. Mereka dalam ketidakberdayaan. Tetapi Bapak Ibu kalau membaca baik-baik kisah itu, sangat menarik sekali bahwa di tengah keadaan yang mereka alami, Tuhan tidak menghindarkan laut itu. Enggak, laut itu tetap ada. Tetapi justru Tuhan membuka jalan melalui laut itu. Tuhan tidak menghindarkan mereka dari laut itu, tapi Tuhan membuka jalan melalui laut itu. Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan melepaskan bangsa Israel. Nah, ketika ada penderitaan, Tuhan tidak menghindarkan Bapak Ibu dari penderitaan itu, tapi justru Tuhan melepaskan Bapak Ibu melalui itu. Supaya apa? Bapak Ibu melihat bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan berperkara dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kira-kira seperti itu secara sederhana. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu ada banyak ayat ya. Ada banyak ayat referensi. Kita baca satu referensi dulu supaya tidak selalu di Mazmur lah. Coba kita baca kalau Roma 8 ayat 35 sampai 39 sudah dikutip sama Pak Nelson, sudah sering juga dikutip sama Pak Saud. Ya, kita baca aja yang lain lah. Ya, 2 Timotius 4 ayat 17 sampai 18. Ya. Sebelum kita doa tutup berkaitan dengan hal ini, coba kita baca baik-baik.
3:21. Tetapi Tuhan telah, ini di depan Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ada kata lepas dari mulut singa ya. Tuhan mendampingi, menguatkan. Next, lanjut ayat 18. Dia akan bayangkan, ada bahaya kan, ada penderitaan di situ. Tapi dia mendampingi, dia melepaskan, dia tidak pernah meninggalkan. Itulah yang ingin digambarkan oleh Daud ketika dia di dalam penderitaan itu. Tidak mudah. Bukan saja dia dikejar oleh musuhnya, dikejar oleh Saul, tapi juga jauh dari saudaranya. Tidak mudah Bapak Ibu. Sehingga dia nulis tentang kata remuk jiwa, hati yang betul-betul hancur. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kabar gembiranya, Tuhan membebaskan orang benar dari semuanya, semua kesusahan itu. Ia akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan anugerah-Nya, menyatakan perlindungan dan pemeliharaannya bagi saudara dan saya. Jadi saya mau katakan ya, bahwa Tuhan peduli dengan penderitaan orang benar. Tuhan mendengar seruan orang benar. Tuhan dekat dan menghibur hati yang remuk. Tuhan membebaskan orang benar dari semua kesusahan. Namun ada hal penting bagi umat Tuhan. Jangan menyerah dalam penderitaan. Berserulah kepada Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, tugas kita bukan menghapus air mata, tetapi menunjuk pada Dia yang menghapus air mata umatnya yang menderita. Membawa umat untuk kembali kepada Dia. Bahkan jemaat yang masih muda, ingat, Tuhan tidak menjadikan hidup itu mudah, tapi Ia menjanjikan bahwa Ia hadir dan setia untuk mendampingi generasi muda dalam meraih masa depan dan membangun bahtera keluarga yang bahagia serta takut akan Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, dan Dia Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa sudah menyampaikan firman-Mu, sudah menguraikannya. Kau Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan tuntun kami ke seluruh kebenaran. Biar kami melakukan kebenaran firman-Mu dan terus mengandalkan Engkau. Terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Ketika kami mengalami tantangan, penderitaan, persoalan, kami dekat untuk berseru kepada-Mu karena Engkau Allah yang dekat dengan kami. Tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menolong, melepaskan, menunjukkan penyelamatan bagi kami semua. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami, pekerjaan, dan juga masa depan anak-anak kami ke tangan-Mu. Supaya Engkau yang berperkara dalam kehidupan semuanya itu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Alex atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan pelayanan Bapa, keluarga, dan segala yang dikerjakan. Dan berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh Kudus yang akan terus memampukan Bapak Ibu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita dengan kasih pada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan.
Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan, agar Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Dan selamat memberi Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian ini kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kepada hambanya yang akan menyampaikan warta jemaat, saya persilahkan. Ya, Bu Neneng. Salam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Kita bersyukur untuk hari ini masih bisa beribadah di tempat ini dengan segala fasilitas yang bisa mendukung kita dalam kelancaran beribadah. Juga masih aktif ya Zoom yang dipakai bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir di tempat. Juga YouTube yang bisa dilihat, ditonton oleh kalangan orang banyak. Mari kita menyimak warta jemaat hari ini. Ya, persembahan yang sudah diterima dari tanggal 22 Juni sebesar 505.000. Terima kasih yang sudah memberikan persembahan, dan persembahan juga bisa ditransfer ya lewat Bank UCBC NISP dan nomor rekeningnya ada tertera. Silahkan selanjutnya. Pada bulan Juni, udah hari kemarin ya, tepatnya tanggal 27 kita melihat ada sepasang suami istri, kekasih hati, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, yaitu dari suami istri Pak Saud dan Ibu Olsia sudah memasuki rumah tangga bertambah usia selama berapa tahun Ibu? 28 tahun ya. Tidak mudah Bapak Ibu mengarungi rumah tangga 28 tahun, saya aja memasuki 24 tahun ya. Suka dan duka itu silih berganti, tetapi bersyukur kami satu keluarga percaya Tuhan Yesus sehingga bisa melaluinya. Ya, selamat ya Bapak Saud dan Ibu Saud sudah mengarungi bahtera rumah tangga ke 28 tahun. Selanjutnya kita akan akan melihat jadwal pelayanan di tanggal 6 Juli, awal bulan Juli. Pengkhotbah Pak Saud Sihombing, lalu worshipnya Ibu Olsia dan tim, dan pemain musik ya, ada semuanya. Untuk warta jemaat mungkin digantikan panel sound. Oke, selanjutnya tidak lupa juga pelayanan khotbah di Radio Cepi yang dilaksanakan oleh Pendeta Yopi Ratu, Gembala Sidang kita, yaitu setiap hari Senin, tapi pagi hari ya Bapak Ibu pukul 7. Bagi yang ada waktu atau tidak bekerja begitu ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa menyimak atau men-sharekan kembali ke teman-teman
untuk bisa mendengarkan ya pelayanan khotbah di Radio CP tersebut. Nah, inilah pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, yaitu bangsa negara Indonesia, politik, keamanan Indonesia, Bandung Raya, cuaca ya, Gereja Metodis Injili secara khusus Menara Pengharapan, lalu pelayanan para hamba Tuhan termasuk Pak Nelson ya yang selalu terpanggil untuk memberitakan Injil khususnya di daerah Kuningan. Lalu pergumulan jemaat dan sebagainya. Ada lagi yang mau didoakan Bapak Ibu? Ibu Pur yang sedang sakit ya, ke Bapak Ibu katanya ada alergi kulit ya sehingga memunculkan ya seperti kaligata mungkin ya, kita doakan saja apapun itu sakitnya. Lalu jemaat kita yang sudah lama tidak hadir, tapi bersyukur juga masih ada yang ikut Zoom, dan jemaat-jemaat kita yang sedang melaksanakan liburan ke luar kota Bandung ya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih kembali kami nyatakan kepada Engkau, rasa syukur kami kepada Engkau, karena sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, bersekutu bersama-sama saudara seiman kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk orang yang memiliki tempat ini, bahkan semua pengelola yang terlibat di dalam suasana di tempat ini, di lingkungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada mereka karena melalui mereka juga kami boleh menikmati tempat ini untuk dijadikan tempat ibadah kami. Dan kami juga berterima kasih untuk sarana prasarana yang boleh kami pakai, kelengkapan alat musik, multimedia yang bisa digunakan sebagai perpanjangan ibadah kami untuk bisa diketahui oleh kalangan orang banyak di luar sana. Kiranya kami selalu bersyukur kepada Engkau untuk tempat ini yang bisa kami pakai sebagai kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat para pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani umat-Mu di tempat ini pada saat ini. Baik Pak Alex yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pak Pur yang menjadi pengelola, editor, multimedia ya Tuhan, dan juga setiap pemain musik. Terima kasih Bapak, pemimpin pujian, para singer, semuanya tanpa terkecuali. Kami bersyukur buat mereka yang bisa memberikan hidup mereka, mengabdikan diri kepada Engkau untuk melayani di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Kami percaya dalam keadaan bagaimanapun Engkau tetap ada bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Engkau yang selalu menolong setiap permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Engkau yang akan selalu menolong setiap pemimpin yang ada di negara Indonesia, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan para jajaran pejabat dari tertinggi sampai kepada daerahnya. Kiranya Tuhan juga menolong setiap umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan berikan integritas kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka, dan Tuhan biarlah menjadikan mereka sebagai saluran berkat dan memberi hidup mereka untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, khususnya di negara Indonesia. Tolonglah ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan juga yang senantiasa memiliki kerinduan, terbeban untuk memberitakan firman-Mu. Siapapun, dimanapun mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan terus melalui Roh Kudus-Mu memberikan keberanian, kekuatan iman kepada mereka. Tidak sedikit di antara mereka juga yang mengalami ancaman, tekanan, cobaan, penderitaan, tapi kami percaya ketika tangan-Mu senantiasa memegang mereka, ketika Roh Kudus senantiasa hadir bagi mereka, maka tidak ada yang mustahil. Engkau akan selalu memakai mereka untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa sekalipun. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat.
Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka teladan supaya mereka bisa dilihat ada Yesus Kristus di dalam hidup mereka dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, kami juga rindu setiap hamba-hamba Tuhan yang baik sebagai pengajar, baik di kampus, para dosen, para guru, baik sebagai konselor, apapun itu ya Tuhan, tolong mereka supaya tetap memiliki hati menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai solusi untuk memberikan pengetahuan firman Tuhan, sebagai solusi alat untuk memberikan bimbingan-bimbingan bagi orang-orang yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota-kota besar, yang ada di desa-desa. Biarlah setiap gereja-gereja yang sudah berdiri menjadikan tempat wadah untuk pembinaan iman, untuk pertumbuhan iman, baik bagi para pelayan, khususnya juga semua jemaat yang terlibat di dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Lindungilah gereja-gereja Tuhan ketika mereka melaksanakan ibadah persekutuan, dan biarlah kemuliaan Allah nyata atas setiap gereja-gereja Tuhan. Hujan pertobatan terjadi di dalam setiap gereja-gereja Tuhan, dan biarlah gereja-gereja ini gereja yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan, gereja yang mau terlibat di dalam masyarakat menjadi garam dan terang, gereja yang berani memberitakan kasih Yesus Kristus, dan gereja yang berani untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. Terima kasih Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan juga secara khusus yang terlibat di dalam gereja Metodis Injili secara keseluruhan, baik di Bandung maupun di luar kota Bandung, dimanapun saja gereja Metodis Injili berdiri. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini, dan gereja ini menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Kami percaya Tuhan akan terus memperhatikan, memelihara kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan selalu dan siap menolong mereka. Tuhanlah menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tim penggembalaan di tempat ini, baik dari Pak Yopi sebagai gembala, baik setiap para pendeta, biarlah bersatu padu memikirkan program-program yang lebih baik lagi untuk kemajuan para jemaat, dan terus menjadi contoh teladan bagi kami jemaat ya Tuhan, menjadi tim penggembalaan yang solid, tim penggembalaan yang selalu bisa bekerja sama untuk membawa pertumbuhan iman kerohanian seluruh jemaat di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan gereja Metodis Injili dimanapun berada dikenal sekian banyak orang, dan menjadi tempat kerinduan untuk orang datang memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat di tempat ini yang berulang tahun pernikahan, yaitu keluarga, yaitu Pak Saud dan Ibu Saud, Ibu Olsia. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Selama 28 tahun Tuhan sudah mengawali pernikahan mereka, dan Tuhan terus menolong perjalanan pernikahan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus mencari wajah Tuhan, dan anak-anak yang terus menjadi berkat bagi sesama mereka. Dimanapun mereka bergaul, dengan siapapun mereka bergaul, biarlah anak-anak kami menjadi teladan bagi orang lain, memperlihatkan citra diri sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap mereka yang berkuliah, berkatilah setiap mereka yang menjalankan pendidikan sekolah, yang bekerja juga ya Tuhan, yang berusaha sekalipun dimanapun anak-anak kami berada. Biarlah kami percaya Tuhan selalu berserta dengan mereka. Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi mereka, dan Tuhan juga yang terus merancangkan rancangan-Mu yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga secara khusus Pak Nelson,
yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau suami hamba-Mu ini terus Tuhan pakai, di mana ada kesempatan dan waktu, beliau selalu melangkahkan kakinya, menempatkan hatinya, pikirannya untuk mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang perlu bimbingan dalam penguatan iman dan pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan pakai beliau di dalam lingkungan Kabupaten Kuningan, sehingga begitu banyak orang-orang yang mengenal dia, bahkan terlebih mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui pelayanannya. Kiranya Tuhan memakai setiap hamba Tuhan di tempat ini untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, mempercayakan keberadaan lingkungan kami. Biarlah lingkungan kami berada, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan persatukan di dalam setiap perbedaan, saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, agar tercipta keharmonisan di antara perbedaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seruan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, serta anugerah dari Yesus Kristus yang menyertai engkau dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Tuntunan Roh Kudus nyata atas hidupmu sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Bila engkau tak bersertaku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Amin Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin Tuhan, kami terus
memohon tuntunan-Mu atas kehidupan kami. Kami terus memohon bimbingan-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Bersyukur kalau semuanya boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai langkah kehidupan kami selanjutnya, kepulangan kami ke tempat tujuan kami masing-masing, bahkan seluruh kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kali nantinya Tuhan. Kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yopi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Bapak. Memberkati ya. Dan juga Ibu Eva dan yang lainnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.